Di layar, Anda sedang melihat berita tentang Netanyahu yang berbicara kepada warga Israel di Yerusalem. Setelah serangkaian guncangan di Timur Tengah yang membuat Iran benar-benar terhina, ini terjadi pada saat yang sama ketika Trump di G7 juga menegaskan bahwa rezim Iran telah menyerah. Teheran semakin dipermalukan karena Netanyahu muncul untuk menyatakan kemenangan telak atas ancaman langsung dari Iran. Sementara Trump memperketat pengepungan dari pihak Amerika dan menegaskan bahwa tidak ada cek kosong, tidak ada hadiah otomatis, dan tidak ada jalan terbuka menuju bom nuklir. Netanyahu berbicara tentang risiko eksistensial, mengatakan bahwa Israel dan sekutu Amerikanya telah menghalau ancaman pemusnahan dan memperingatkan bahwa perjuangan masih belum berakhir. Trump di sisi lain memperlakukan kesepakatan sementara sebagai penghalang terhadap program nuklir Iran dan menekan perilaku rezim tersebut. Israel berada di garis depan regional. Amerika Serikat memimpin tekanan global dan Iran berusaha bertahan secara politik. Setelah melihat narasi kekuatannya berubah menjadi tanda kelemahan di mata dunia, apa sebenarnya yang terjadi dalam konferensi pers Netanyahu ini? Mengapa pernyataan ini menunjukkan kekalahan berat bagi Iran? Saya akan segera menjelaskan semuanya kepada Anda. Jika Anda menyukai konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Netanyahu muncul dalam konferensi pers di Yerusalem pada malam 15 Juni dan berbicara kepada masyarakat yang telah mengalami berbulan-bulan ketegangan, serangan, peringatan, dan ketidakpastian. Dia mengatakan bahwa Israel bersama dengan teman-teman Amerika telah menghilangkan selama bertahun-tahun ancaman langsung dari Iran yang bersenjata nuklir. Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mencegah rezim Teheran memperoleh senjata yang mampu membahayakan keberadaan Israel. Memperolehnya. Dia menggunakan bahasa yang keras, berbicara tentang bahaya kematian bagi orang-orang Israel. Dan dia mencoba menunjukkan bahwa perang bukan hanya respons militer, tetapi juga tindakan untuk mencegah bencana yang lebih besar. Pernyataan ini tidak disampaikan pada sembarang momen. Pernyataan ini muncul setelah kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran menjadi pusat perhatian berita internasional. Donald Trump membela nota kesepahaman ini di G7 di Prancis dengan mengatakan bahwa hal yang benar-benar penting adalah mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Menurut Reuters, Donald Trump menyatakan bahwa kesepahaman tersebut sudah jelas dan juga memperingatkan bahwa rezim Iran akan menghadapi konsekuensi berat jika tetap bersikeras di jalur itu. Disinilah pembacaan situasinya berubah total. Iran mencoba menunjukkan sikap perlawanan, tetapi akhirnya duduk di meja perundingan, di mana topik utamanya adalah pembatasan, pengawasan, dan tekanan. Benjamin Netanyahu tidak berbicara seperti seseorang yang menganggap Iran sebagai kekuatan yang tak tersentuh. Dia berbicara sebagai pemimpin sebuah negara yang memutuskan untuk tidak menunggu hal terburuk terjadi. Menurut Jerusalem Post, dia menyatakan bahwa dengan atau tanpa kesepakatan, Iran tidak akan memiliki senjata nuklir baik hari ini maupun besok. Kalimat ini adalah inti dari reaksi Israel. Israel tidak mengatakan bahwa mereka akan berdiam diri karena ada negosiasi. Israel mengatakan bahwa negosiasi tidak menggantikan keamanan, tidak menghapus ancaman, dan tidak memberikan kebebasan bagi rezim Iran untuk terus bermain. Seiring waktu, Trump bergerak di lini lain. Presiden Amerika tidak perlu mengulangi pidato Netanyahu untuk berada di perang politik yang sama melawan Iran. Dia menggunakan kekuatan Amerika Serikat. Sebelum terobosan diplomatik ini, Trump sudah mengatakan bahwa dia tidak akan melonggarkan sanksi atau memberikan uang kepada Iran hanya karena pembicaraan. Berita terkait kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa nota kesepahaman itu membuka jendela 60 hari untuk negosiasi teknis. Pembicaraan ini akan membahas uranium yang diperkaya milik Iran dan kemungkinan perubahan sanksi. Namun tekanan tetap ada karena kesepakatan ini belum menyelesaikan semuanya. Ini membuka fase penagihan. Disinilah Donald Trump mencoba membedakan posisinya dari kesepakatan tahun 2015 yang dibuat pada era Barack Obama. Donald Trump mengatakan bahwa kesepakatan itu justru membuka jalan bagi Iran untuk maju. Sementara model baru ini harus berfungsi sebagai penghalang terhadap bom nuklir. Perbedaan ini sangat menentukan. Ini bukan diplomasi karena kelemahan, melainkan negosiasi dengan tekanan politik yang mencekik rezim Iran.
Benyamin Netanyahu juga memanfaatkan pidatonya untuk menunjukkan bahwa perang melawan poros Iran tidak hanya terjadi di Iran saja. Ia menyebut Hamas, Hizbullah, Gaza, Lebanon, dan Suriah. Gagasan yang disampaikan oleh Israel adalah bahwa ancaman dari Teheran tidak hanya berada di dalam wilayah Iran, tetapi juga menyebar melalui kelompok-kelompok bersenjata, jalur pengaruh, perbatasan yang tidak stabil, dan basis-basis regional. Setelah serangan pada 7 Oktober 2023, Israel mulai mengusung doktrin keamanan yang lebih agresif. Netanyahu mengatakan bahwa Israel tidak akan lagi menerima kekuatan-kekuatan bermusuhan yang berkumpul kembali di sepanjang perbatasannya untuk mempersiapkan tragedi baru. Karena itu, dia berbicara tentang zona-zona keamanan. Israel berniat untuk tetap berada di wilayah-wilayah strategis di Gaza, Lebanon, dan Suriah selama waktu yang dianggap perlu. The Guardian mencatat bahwa Netanyahu menyatakan Israel telah menciptakan zona-zona keamanan yang menjangkau jauh ke dalam di sekitar negara Israel. Ini adalah perubahan besar dalam doktrin Israel. Sebelumnya, diskusi banyak berfokus pada merespons setelah serangan terjadi. Sekarang, Netanyahu menjual gagasan untuk mencegah ancaman mendekat lagi. Bagi Iran dan sekutu-sekutu regionalnya, ini adalah kekalahan dalam hal ruang, pengaruh, dan kebebasan bertindak. Hizbullah muncul sebagai bagian utama dari pesan ini. Netanyahu menyatakan bahwa kelompok itu sekarang hanyalah bayangan dari apa yang dulu sebelum perang. Tujuan politik dari pernyataan ini adalah untuk menunjukkan bahwa sayap bersenjata yang didukung oleh Iran telah kehilangan kekuatan, kehilangan kemampuan untuk mengintimidasi, dan tidak lagi mampu tampil sebagai benteng melawan Israel. Meskipun ada gencatan senjata dan negosiasi yang sedang berlangsung, Israel tetap bersikeras bahwa mereka mempertahankan hak untuk membela diri jika Hizbullah mencoba untuk berorganisasi kembali atau menyerang lagi. Hal ini memberikan tekanan pada Teheran karena Iran selalu menggunakan kelompok-kelompok ini sebagai perpanjangan kekuatan regionalnya. Hamas juga disebutkan dalam pidato Netanyahu sebagai bagian dari jaringan ancaman yang sama. Iran ingin tampil sebagai pemimpin perlawanan di Timur Tengah. Namun, dampak dari operasi-operasi terakhir berbeda. Sekutu-sekutunya menjadi lebih terekspos, jalur-jalurnya semakin tertekan, dan citra tak terkalahkannya mengalami pukulan. Rasa malu semakin besar karena retorika kekuatan rezim bertabrakan dengan kenyataan pengepungan militer, diplomatik, dan ekonomi. Netanyahu juga menyampaikan data penting tentang industri militer Israel. Israel telah menyetujui rencana sebesar 350 miliar shekel selama dekade berikutnya untuk mengembangkan industri amunisi yang lebih mandiri. Ini berarti bahwa Israel telah belajar di tengah embargo, tekanan, dan ancaman internasional bahwa mereka perlu memproduksi lebih banyak persenjataan mereka sendiri. Bagi Teheran, pesan ini buruk. Israel menginginkan kerentanan yang lebih sedikit, kemampuan sendiri yang lebih besar, dan kecepatan respons yang lebih tinggi. Keputusan ini juga berkaitan dengan situasi internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai negara telah mencoba menekan Israel melalui pembatasan, embargo, atau ancaman diplomatik. Netanyahu menggunakan pengalaman ini untuk menegaskan bahwa keamanan Israel tidak boleh bergantung pada perubahan sikap pemerintah asing. Gagasan ini sederhana bagi para pendukungnya. Israel membutuhkan sekutu, tetapi juga membutuhkan kemandirian. Dan ketika kemandirian itu tumbuh, Iran kehilangan taruhan lamanya, yaitu menunggu kelelahan politik Israel untuk mendapatkan waktu. Sejarah membantu memahami mengapa Trump dan Netanyahu begitu sering membahas isu nuklir. Pada tahun 2015, kesepakatan yang dibuat pada era Obama menjadi simbol konsesi bagi banyak kritikus konservatif. Trump menarik Amerika Serikat dari kesepakatan itu selama masa jabatan pertamanya karena ia mengatakan bahwa kesepakatan tersebut tidak menangani program rudal dan pengaruh regional Iran. Sekarang, dengan memperlakukan memorandum baru sebagai penghalang, dia berusaha menunjukkan bahwa kesalahan lama tidak akan terulang. Bagi kelompok kanan Amerika dan sekutu Israel, tujuannya bukan hanya menandatangani dokumen. Tujuannya adalah mencegah Teheran menggunakan dokumen itu untuk membeli waktu. Negara-negara lain juga pernah mengalami dilema ini dengan rezim yang agresif. Ketika sebuah kekuatan otoriter melihat adanya keraguan, mereka biasanya menguji batas-batas. Rusia menguji batas di Ukraina, Tiongkok menguji batas di Indo-Pasifik.
Korea Utara menggunakan ancaman nuklir sebagai alat pemerasan. Selama beberapa dekade, Iran mencoba menggunakan logika yang sama di Timur Tengah, menekan jalur energi, mempersenjatai sekutu, bernegosiasi di bawah ancaman, lalu menyalahkan Barat atas krisis yang terjadi. Perbedaannya sekarang adalah Trump mengubah negosiasi menjadi penghinaan bagi Iran, sementara Netanyahu menunjukkan bahwa Israel tidak akan lagi bersikap pasif di dekat perbatasannya. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas. Milson Alves.